Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. "77 penyelam mengibarkan bendera merah putih di bawah laut perbatasan RI Papua New Guinea. 1.631 narapidana di Papua mendapat remisi HUT kemerdekaan. Gedung DPRD Kabupaten Dogiai terbakar. Demikian, Bapak Wakasal. Dalam perayaan kemerdekaan RI tahun ini, TNI Angkatan Laut mengibarkan bendera merah putih di 77 titik di bawah laut dari Sabang sampai Merauke. Di Merauke, 77 tentara mengibarkan bendera merah putih di bawah laut, tepatnya di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota. Distrik Sota berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea dan dipilih menjadi tempat pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan Keluarga Besar TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke. Dan Lantamal 11 Merauke Brigjen Gatot Mardiono memimpin 6 penyelam yang mengibarkan bendera di bawah laut. Sementara komandan upacara adalah Mayor Marinir Alfredo Yoel yang menjabat sebagai Komandan Batalion Pertahanan Pangkalan 11. Pengibaran bendera di bawah laut ini cukup berat karena arus sangat kencang serta jarak pandang yang sangat terbatas. Ini kami dari TNI AL mengadakan upacara yang sedikit di luar kebiasaan. Biasanya kami mengibarkan 17 tidak serentak di bawah air. Sekarang atas perintah Bapak Kasal kita melaksanakan 77 penyelaman secara bersamaan yang dipimpin oleh Bapak Kasal di Pulau Putri di Pulau Seribu di Jakarta. Waktunya bersamaan, ini semuanya juga baru selesai naik dari air. Selanjutnya kami akan vikon dengan Bapak Kasal langsung. Adapun niat dari TNI AL adalah supaya masyarakat Indonesia lebih mencintai lagi tentang kebahariawan atau tentang kemaritiman. Karena kita tahu bersama apa yang dicanangkan Bapak Presiden bahwa kekayaan Indonesia itu lebih banyak di laut, ya. Lebih banyak di laut yang belum diolah. Nah, dengan harapan dengan adanya penyelaman, pengibaran bendera di bawah air di 77 titik dari Sabang sampai Merauke, ya, menambah kecintaan rakyat Indonesia kepada bahari atau maritim. Dan Lantamal berharap pengibaran bendera merah putih di bawah laut ini bisa menimbulkan kecintaan masyarakat terhadap kemaritiman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kampung Nama Tota merupakan salah satu kampung di Kabupaten Kaimana yang kaya dengan sumber daya alam. Di kampung ini hasil tangkapan nelayan melimpah ruah serta memiliki keindahan alam yang luar biasa. Warga di kampung ini memperingati HUT kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di bawah laut. Raja Nama Tota atau Kepala Suku Nama Tota Randi Asnawi Ombayer mengatakan acara ini juga dilaksanakan untuk memperkenalkan Kampung Nama Tota sebagai kampung wisata. Dalam menyongsong HUT Republik Indonesia ke-77, di mana pemerintah kampung dan masyarakat kampung bekerja sama dengan komunitas Sinara, komunitas Dive Kabupaten Kaimana, Yayasan Konservasi Indonesia melakukan pengibaran bendera di bawah laut Kampung Nama Tota. Tujuan dari kegiatan ini selain memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-77,
kami juga ingin mempromosikan Kampung Namatota sebagai kampung destinasi wisata yang tidak kalah jauh dari kabupaten-kabupaten lain yang berada di Papua Barat. Merangkul suara kemerdekaan dari sudut timur Indonesia, sumber daya alam terjaga, masyarakat sejahtera. Dari Namatota untuk Indonesia. Selain memiliki kekayaan dan keindahan alam, masyarakat di kampung Namatota yang beragama Islam menjunjung tinggi toleransi. Mereka menjalin persaudaraan dengan kampung tetangga yang beragama Nasrani. Masyarakat berharap perayaan HUT kemerdekaan RI ke-77 bisa memperkenalkan keindahan dan toleransi Namatota ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Arfat melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Kemeriahan HUT kemerdekaan di Merauke tidak hanya dirasakan warga di sekitar kota, namun juga anak-anak dan warga di kampung Rawa Biru, perbatasan RI dan Papua Nugini. Warga di kampung ini larut dalam keceriaan saat mengikuti lomba yang sudah mentradisi saat perayaan HUT kemerdekaan, seperti tarik tambang, lari sendok lereng, lomba cabut bendera, dan lomba makan kerupuk. Masyarakat di kampung Rawa Biru berharap di kesempatan HUT RI ini mereka meminta pemerintah membangun jalan yang sejak lama rusak dan menyulitkan warga untuk memasarkan hasil alam. Harapan kepada pemerintah, percepatan pembangunan ini harus sebenarnya mulai dari daerah perbatasan, yaitu adalah kampung distrik Sota dan Naukajirai. Ujung kampung adalah Kurkari, Yaku, termasuk Rawa Biru yang Gandur dan Sota. Harapannya ada satu badan jalan yang menuju dari Sota sampai di kampung Kurkari, daerah perbatasan, sehingga netrallah RI dan Papua Nugini. Tidak ada terjadi illegal logging apa yang terjadi ke depan. Harapannya supaya masyarakat asli menjaga wilayah dan dusun masing-masing dengan marga-marga yang ada, yang diturunkan sudah dari dulu kala sampai sekarang, anak cucu suada. Sementara itu, HUT kemerdekaan juga berlangsung semarak di distrik Semangga. Warga di kampung ini menggelar berbagai lomba untuk menghibur masyarakat dan yang menarik sebagian besar diikuti kaum wanita. Seperti lomba panjat batang pisang, sejumlah hadiah menarik yang tergantung di pucuk pohon menjadi rebutan para ibu rumah tangga ini untuk berlomba memanjat untuk menjadi yang pertama. Namun tentu tidak semudah yang dibayangkan. Batang pohon yang licin membuat mereka jatuh bangun untuk merebut hadiah. Selain panjat batang pisang, juga digelar lomba klasik, yakni tarik tambang. Tidak bisa dibayangkan bagaimana para ibu rumah tangga ini harus memeras tenaga serta harus kompak, menarik lawan hingga ke batas garis yang sudah ditentukan. Dalam lomba ini kalah menang tidak penting, karena bagi warga HUT ke-77 RI bisa memupuk kebersamaan dan rasa persaudaraan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Upacara HUT kemerdekaan RI di alun-alun Fait, distrik Aifat, Kabupaten Maibrat berlangsung lancar dan aman. Prosesi adat digelar untuk menyambut para tamu termasuk Bupati Maibrat dan Wakapolda Papua Barat. Puluhan putra dan putri asli Papua yang menjadi paskibra berhasil mengibarkan sang merah putih di kabupaten yang rawan konflik bersenjata. Sang merah putih, hormat, senjata! Berkibarnya merah putih ini juga menjadi simbol Kabupaten Maibrat tetap menjadi bagian dari NKRI. Usai pelaksanaan HUT, Bupati Maibrat Bernard Sagrim menerima sejumlah tokoh adat yang menyatakan dukungan bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Maibrat. Bernard juga memberikan kado terindah menjelang masa akhir jabatan berupa 4 gedung baru, yakni kantor Bupati Maibrat, kantor DPRD Maibrat, gedung serbaguna Samusiret, dan kantor markas kepolisian resort Polres Maibrat.
Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bersyukur dan mencintai NKRI dengan sepenuh hati. Ia juga meminta kelompok kriminal separatis bersenjata kembali ke pangkuan negara Republik Indonesia. Ya, kepada anak-anak saudara-saudara kita yang berseberangan ideologi, saya berharap supaya marilah kita kembali bersatu untuk membangun daerah, keluarga, masyarakat kita di Kabupaten Maibrat ini. Karena percuma, saya kira sia-sialah kita memperjuangkan doktrin yang belum tentu itu ada. Karena begini, menurut saya sejak mulai dari kecil itu sudah mendengar perjuangan ini. Sampai sekarang saya jadi bupati, hari ini tanggal 22 saya mengakhiri jabatan ini juga. Saya belum yakin lah bahwa apa yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita ini sampai kapan. Jadi saya kira marilah kita sama-sama bersatu padu untuk membangun daerah kita, kabupaten kita yang kita cintai ini, yang menjadi bagian dari pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Gubernur Papua Lukas NMB memimpin upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang digelar di kawasan Stadion Lukas NMB. Pelaksanaan upacara di Papua molor sekitar 15 menit lantaran menunggu tibanya Gubernur Papua Lukas NMB, sehingga peringatan detik-detik proklamasi baru dilaksanakan sekitar pukul 10:25. Selaku inspektur upacara adalah Letkol Infantri Irianto Keleopas Wandewoy, Kepala Bagian Janbak Rindam 17 Cendrawasih. Pembaca teks proklamasi adalah Ketua DPRD Papua John Banuarau. Menyampaikan dirgahayu ke-77 ya, Republik Indonesia, dan kita berharap dalam mengisi kemerdekaan ini rakyat Papua, mari kita semua bergandengan tangan, kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan kita membangun masyarakat Papua sehingga Papua lebih maju, Papua lebih sejahtera, dan juga Papua lebih aman. Itu yang terpenting bagi kita di Papua. John Banuarau berharap Provinsi Papua lebih maju dan aman sehingga tercipta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Topan dan Arthur melaporkan dari Maibrat dan Jayapura. Beragam pendapat disampaikan warga ketika melihat para pemimpin dan pejabat mengenakan berbagai macam pakaian adat saat upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara Rabu lalu. Warga tentu merasa bangga, terutama masyarakat Papua, ketika melihat istri Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengenakan budaya adat asal Papua. Sangat bangga sekali, karena istri pejabat, artinya pejabat dari negara bisa memakai pakaian adat Papua. Kami sangat bangga sebagai putra-putri anak Papua, khususnya dari Merauke, Papua. Ya, kami harap begitu. Mungkin presiden dan wakil semua atau pejabat daripada negara ini bisa memakai adat Papua. Harapan kami dari Papua. Menurut saya memang bisa. Kami kalau pejabat yang memakai atribut Papua, memang kami dari Papua memang sangat bangga sekali. Istri Panglima TNI menggunakan busana adat Papua. Bangga sekali ya. Peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara memang berlangsung meriah. Menariknya, Presiden dan para menteri serta tamu undangan tidak mengenakan pakaian formal, namun pakaian adat dari seluruh Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepala Kemenkumham Papua Antonius Ayorbaba bersama asisten 1 Pemprov Papua Doren Wakerkua memberikan remisi kepada narapidana di Lapas AB Pura, Kota Jayapura. Dari 1.631 narapidana yang mendapat remisi, 42 diantaranya langsung bebas. Sementara 1.589 orang mendapat pengurangan sebagian masa tahanan.
Kakanwil Kemenkumham Papua Antonius Ayorbaba meminta masyarakat menerima kembali mereka menjadi anggota masyarakat sehingga bermanfaat membangun negara. Untuk Papua ini kan ada 1.631 narapidana yang dapat remisi dan 42 orang bebas hari ini. Yang mendapat pengurangan sebagian masa pidana itu ada 1.589 orang. Itu untuk seluruh yang bebas hari ini. Jadikan mereka sebagai manusia yang juga bisa diberikan kepercayaan. Jangan lagi ada stereotip bahwa mereka mantan narapidana dan karena baru bebas dari lapas pasti akan membuat kegaduhan lagi di masyarakat. Mari beri ruang untuk mereka juga mengekspresikan dirinya karena di tempat ini mereka sudah dibina. Kami optimis untuk mereka menjadi warga binaan yang benar-benar berakhlak dan menjadi warga binaan pemasyarakatan yang mandiri. Pemprov Papua mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua yang telah memberikan remisi. 17 Agustus yang ke-77 ini mendapat keberuntungan bagi warga binaan di lapas Provinsi Papua ini karena hari ini cukup banyak mereka keluar dari pembinaan di lapas Jayapura ini. Bersyukur kepada Tuhan karena itu semua pertolongan Tuhan kepada kita semua. Juga terima kasih kepada Kanwil Hukum dan HAM, pembinaan luar biasa sehingga dapat remisi yang cukup baik bisa kita dapatkan. Yang dapat remisi ini juga karena komunikasi koordinasi kerja baik oleh Kanwil dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sehingga bantuan-bantuan yang begitu yang sungguh luar biasa. Doren meminta narapidana agar melakukan hal positif dan berguna bagi bangsa. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Seorang anak perempuan berumur 12 tahun ditemukan meninggal dunia akibat tercebur dan tenggelam di dalam sebuah kolam di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Mimika. Sang ibu sangat terpukul karena kehilangan anak perempuan yang ia sayangi. Melina Segini Selasa lalu keluar rumah tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Hingga malam hari korban tidak juga pulang ke rumah. Kedua orang tua Melina curiga. Akhirnya pada Kamis kemarin mencarinya ke lokasi pembangunan gedung gereja tidak jauh dari rumah. Jasad Melina akhirnya ditemukan di dalam lubang air sedalam 1 meter. Jam 3 itu. Terus sempat dicari sampai jam berapa? Kita cari kemarin sore sampai dan malam itu tidak dapat. Terus Ya. Terus paginya? Paginya tadi pagi, mamanya ini ke dalam lihat sendalnya sehingga dia datang kasih tahu kami dan masuk ke dalam pintu itu keluar. Jadi dia masuk dalam lubang itu, galian. Tenggelam di dalam. Dia barusan kemarin sore baru masuk ke dalam. 1 meter ya dalamnya? Iya, sekitar 1 meter. Jadi yang kita ketahuan dia tenggelam di situ siapa? Mamanya tadi pagi lihat sendalnya ada di pinggir galian itu. Jadi dia datang kasih tahu kami masuk ke dalam itu. Jasad Melina langsung diserahkan ke keluarga dan dimakamkan di TPU Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Gedung DPRD Kabupaten Dogiai yang terletak di distrik Dogimani terbakar pada Rabu lalu. Api pertama dilihat oleh anggota Polres Dogiai yang tengah berjaga dan personel Polres langsung dikerahkan menuju lokasi untuk memadamkan api. Karena tidak ada mobil pemadam kebakaran, polisi dibantu masyarakat berupaya memadamkan dengan alat seadanya. Kurang lebih 1 jam, kemudian api berhasil dipadamkan. Polisi menduga gedung DPRD sengaja dibakar. Kurun waktu 1 jam, kantor sekretaris desa ini dapat kita padamkan dan tidak membias atau tidak melebar ke bangunan induk, yaitu kantor DPRD Kabupaten Dogiai. Jadi yang terbakar adalah sekretaris DPRD, ada 3 ruangan kecil, ya, itu yang terjadi kebakaran. Satreskrim Polres Dogiai saat ini masih mendalami tentang sebab musabab atau asal usul api itu,
terjadi adanya kebakaran di gedung tersebut. Ya, karena tadi pagi langsung Bapak Kapolres hadir di TKP untuk memimpin proses pemadaman dan melihat secara jelas, secara gamblang tentang peristiwa itu terjadi. Jadi api dapat dipadamkan sekitar 1 jam berikutnya sekitar pukul 04.35 ya, dan sudah clear dan mudah-mudahan dapat segera diketahui asal-usul api, apakah terjadi kebakaran rumah, ada konsleting listrik dan atau ada penyebab lainnya, kita masih. Akibat kebakaran itu 3 ruangan ludes terbakar, sementara gedung utama berhasil diselamatkan. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari Dogiai, Papua. Polisi menangkap otak pelaku bentrokan di diskotik Double O Kota Sorong pada Januari 2022. Selama 8 bulan Polda Papua Barat memburu Noval Bugis alias Toto. Noval ditangkap di Kampung Lama, Kabupaten Teluk Bintuni, Sabtu lalu. Sebelum melarikan diri ke Kabupaten Teluk Bintuni, sejak Mei 2022, ia sempat hidup berpindah-pindah di Kota Sorong untuk menghindari kejaran polisi. Bentrokan di diskotik Double O Kota Sorong terjadi pada 25 Januari 2022 lalu. Peristiwa ini menyebabkan 18 orang meninggal dunia, 17 korban tewas terjebak dalam gedung diskotik yang dibakar massa, dan seorang lagi meninggal karena bacokan senjata tajam. Tim SAR gabungan masih mencari seorang pria parubaya yang jatuh dari perahu di perairan Puriri, Timika. Korban diketahui bernama Aladin. Ia terjatuh dari kapal pada hari Senin lalu dan tim SAR baru menerima laporan esok harinya yang langsung mengerahkan anggota menyusuri lokasi kejadian. Korban bersama istri berangkat dari Pelabuhan Timika menuju Kampung Nakai dengan membawa barang dagangan dengan menggunakan perahu cepat. Saat melintas di Pulau Puriri, korban terjatuh akibat perahu dihantam ombak. Ratusan warga Transito Merauke mengamuk. Mereka membawa balok dan senjata tajam mencari pelaku pemalakan yang beraksi di kawasan ini. Puluhan polisi diterjunkan untuk menghalau warga. Akibat aksi ini, sebuah mobil angkutan kota yang sedang parkir di depan pos polisi kawasan Pelabuhan Laut Merauke hancur. Kejadian ini juga menyebabkan seorang warga meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Perayaan HUT kemerdekaan di Timika diwarnai unjuk rasa puluhan tenaga honorer. Mereka tiba-tiba memasuki lapangan saat upacara penaikan bendera merah putih usai. Puluhan tenaga honorer memprotes formasi pengangkatan 600 yang dianggap merugikan mereka. Namun, para pejabat Forkompimda serta tamu undangan yang sedang berjabat tangan dan foto bersama tidak menghiraukan aksi mereka yang berlangsung selama setengah jam. Tenaga honorer ini sudah berkali-kali berunjuk rasa karena hingga kini belum juga diangkat menjadi pegawai tetap pemerintah, padahal mereka sudah bekerja selama puluhan tahun. 77 penerbang Paramotors Indonesia berhasil mencatat rekor baru di Museum Rekor Indonesia dengan terbang secara serentak di 30 kota se-Indonesia. Kegiatan ini merupakan ajang TNI Angkatan Udara dalam memperingati HUT kemerdekaan. Merauke sendiri menerjunkan 3 atlet para layang dalam kegiatan ini. Selain mereka, Biak dan Jayapura juga ikut mengirimkan atlet untuk berpartisipasi dalam ajang ini.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memulai gerakan pembagian bendera nasional di kabupaten paling timur yaitu Merauke. Warga memadati halaman kantor bupati. Mendagri membagikan 10 juta bendera kepada seluruh warga di Indonesia yang digelar secara simbolis. Pembagian 10 juta bendera itu juga dihadiri 3 bupati sewilayah Papua Selatan, masing-masing Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Bovendigul. Saat HUT kemerdekaan, pemerintah selalu memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan bagi narapidana. Lapas kelas 2B Merauke memberikan remisi umum bagi 260 dari 307 narapidana di lapas ini. Narapidana mendapat remisi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Namun 47 narapidana tahun ini tidak mendapatkan remisi sama sekali, termasuk mereka yang tersandung kasus korupsi. Sementara 3 narapidana dinyatakan bebas setelah mendapat remisi bebas murni. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 77 penyelam di kota Jayapura mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Samudra Pasifik. Para penyelam ini berasal dari TNI Polri, Basarnas, dan Persatuan Selam Indonesia, wilayah Papua. Prosesi upacara seperti di darat. Bertindak sebagai pemimpin upacara adalah Komandan TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura, Brigjen Ferianto Marpaung. 3 orang menjadi pengibar bendera dan diikuti 77 peserta upacara di kedalaman sekitar 12 meter dari permukaan laut. Upacara bendera di dasar laut ini sudah dilakukan 2 kali, yang pertama pada tahun 2019. Sejumlah sekolah dan masyarakat Timika mengikuti karnaval dalam rangka menyongsong HUT RI yang digelar Pemda Mimika. Karnaval diikuti ribuan pelajar dari tingkat TK hingga SMA. Dan juga warga masyarakat dari berbagai paguyuban di Timika. Kendati hujan, karnaval tetap berlangsung meriah. Peserta berjalan mengenakan beragam pakaian adat dengan penampilan drum band serta pasukan bendera merah putih. Karnaval digelar setiap tahun dan kali ini berlangsung lebih meriah dibanding tahun sebelumnya karena diikuti ribuan peserta. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.